Halo guys, selamat datang kembali di channel Terang Sekali. Saat ini saya tengah berada di Mall Berjaya Waterfront Situlang Laut, Johor Bahru. Siang ini saya berencana menyeberang ke Batam dengan kapal feri. Dan dari Batam nantinya berangkat ke Jakarta lewat Bandara Hang Nadim dengan pesawat sore. Kabar baik yang saya dengar dari Batam, sekarang katanya sudah ada bus Trans Batam yang bisa langsung mengantar masuk ke Bandara Hang Nadim. Ongkosnya pun cuma 5.000, seringgit lebih sedikit. Memang sekarang pemerintah Kota Batam lagi jor-joran menambah rute dan armada bus Trans Batam. Selain bus yang langsung masuk ke airport, ada rute baru juga, yaitu Batam Center Jodoh yang melewati Pelabuhan Batu Ampar, tempat sandarnya kapal Pelni. Kalau benar, ini tentu suatu kabar yang sangat menggembirakan bagi para pahlawan devisa, pelajar atau wisatawan, atau siapa saja yang pulang dari Malaysia lewat Situlang Laut ini, yang mau pulang ke berbagai daerah di Indonesia lewat Bandara Hang Nadim atau Pelabuhan Kapal Pelni Batu Ampar. Walaupun ringgit lagi perkasa-perkasanya, kalau bisa menghemat, kenapa tidak? Iya kan? Bisa berjimat dikit-dikit encik dan puan. Jom, ikuti terus perjalanan saya ini ya. Akan kita cari tahu apakah kabar ini benar atau hoak. Letak feri terminalnya ada di sana. Feri terminalnya memang menyatu dengan mall. Gaya strategi bisnis khas Malaysia. Arus aliran transportasi massal dipertemukan dengan pusat bisnis. Bensin dipertemukan dengan api. Hasilnya pasti booming. Ini ticketing area, tempat membeli tiket. Konter-konter yang menjual tiket kapal feri ke Batam dan Tanjung Pinang ada di sini. Ada konter kapal Pintas, Dolphin, Citra dan Indomas, dan Ocean Dragon. Pelabuhan tujuan di Batam ada yang ke Batam Center, Harbour Bay, dan Gold Coast di Bengkong. Bagi yang belum beli tiket online, bisa beli tiket langsung di konter-konter ini. Untuk tiket dari Situlang Laut ini, kena pajak pelabuhan Rp23 dan biaya tambahan BBM Rp12. Total semua Rp35, sekitar Rp150.000 lebih. Sedangkan harga tiketnya sendiri adalah Rp100 Malaysia, sekitar Rp438.000. Dan juga ada kapal dari sini yang melayani rute ke Tanjung Pinang. Tuh, tempat beli tiketnya yang ke Tanjung Pinang. Ini adalah tempat penitipan tas dan koper. Di Johor Bahru ini rata-rata check-out time hotel dan apartemen jam 11 waktu mereka atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Pagi sekali kan? Kalau kita langsung pulang kan rugi. Bagus kita jalan-jalan dulu sampai sore. Agar leluasa jalan-jalan tanpa geret-geret koper atau tenteng-tenteng tas dan koper bisa titip di sini. Alternatif lain, bisa titip koper di konter yang tiket kapalnya sudah kita beli. Lebih sederhana caranya dan lebih murah juga kan? Jom kita masuk ke feri terminalnya. Ini ruang tunggu. Panjang sekali kan? Dari sini sampai ujung sana adalah ruang tunggu semua. Di ruang tunggu ini ada konter oleh-oleh,
jualan kartu SIM HP Malaysia, konter snack dan soft drink, bahkan restoran dan kopitiam. Tidak perlu takut kelaparan dan kehausan selama berada di ruang tunggu ini. Suasananya rasa saya seperti di Harbour Bay, di Jodoh ini, pelabuhannya. Saya berencana makan siang dulu di salah satu warung makan yang ada di ruang tunggu ini. Seorang teman merekomendasikan tempat makan ini. Katanya warung makan ini boleh tahan lah. Nama restorannya, namanya apa ini ya? Kita tengok dulu. Nama restorannya. Ini. Namanya DGB Kopitiam. Sini kata kawan enak makannya guys. Sekalian juga mengisi formulir online All Indonesian, yaitu formulir yang wajib diisi sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia. Saya mengorder menu khas Malaysia, yaitu nasi lemak dan teh O. Harga nasi lemaknya masih terjangkau kantong, yaitu 5,9 ringgit Malaysia. Nasi lemak Malaysia ini guys, sambalnya pertama dimakan kayak ada manis-manis gitu guys, tapi makin lama makin menggigit, pedasnya luar biasa. Nampaknya pedas, manis pedas. Iya, pertama dimakan dia manis, manis-manis gitulah. Potong loh. Hah? Potong. Hah? Apa? Potong. Ada sotong di pojoknya. Asam Jawa kayaknya. Ini sotong kan Bu? Asam Jawa kayaknya. Sotong nggak sini? Enggak. Papa udah gigit tadi. Asam Jawa, Mel. Itu lengkuas itu tadi, dari buang tuh, lengkuas itu. Setelah makan siang dan mengisi formulir online All Indonesian, saya beranjak ke ruang tunggu yang paling dekat dengan ruang pemeriksaan imigrasi Situlang Laut. Karena waktu keberangkatan kapal saya sudah dekat. Nanti di sana, petugas akan memanggil penumpang kapal yang sudah boleh masuk antrian. Karena merupakan ruang tunggu yang terakhir dan di hadapan antrian imigrasi, saya tidak bisa merekam lama-lama di sini. Di sana, di ujung sana adalah antrian imigrasi. Kita kamera off dulu ya guys. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, kita menunggu lagi sebentar di ruangan tunggu steril. Hanya penumpang yang punya tiket dan paspor serta sudah lolos pemeriksaan imigrasi bisa menunggu di sini. Tadi itu pemeriksaan imigrasinya masih manual, pakai cop paspor, belum pakai auto gate. Petugasnya ramah-ramah. Setelah menunggu sebentar, kami diperbolehkan menuju ke kapal yang sudah bersandar di pelabuhan. Ini adalah kapal Dolphin jurusan Situlang Laut Batam Center. Jom, kita ship tour dulu ya. Para kru terlihat sibuk menata koper-koper.
Penumpang dari Malaysia ini kebanyakan bawa koper gede-gede, karena memang di angkutan laut ini tidak ada batasan berat barang bawaan seperti angkutan udara. Sak kuat bawaannya guys. Ini kita menuju ke buritan kapal ini guys. Sini ada kantinnya, kantin kapal Dolphin. Indomie 15.000. Kapalnya cukup besar, tapi cuma satu tingkat. Kalau kapal saudaranya, kapal pintas samudra, dia ada 2 tingkat. Kita bisa juga di tingkat 2. Ini sekarang saya mau menuju ke buritan kapal dulu ya guys, ke ruang tempat non smoking. Nah, ini form masuk ke Malaysia. Ini toilet di sini guys. Kita keluar. Ternyata ruangan terbuka di belakang kapal ini sempit saja, tidak luas dan beratap seperti kebanyakan kapal lain. Itu gedung Berjaya Waterfront dilihat dari laut. Di ujung sana R dan F Mall dan apartemen. Yang melengkung di atas laut itu adalah jembatan kereta cepat RTS yang menghubungkan Johor Bahru dan daratan Woodland di Singapura. Kapal Dolphin mulai bergerak menjauhi pelabuhan Situlang Laut. Makin lama makin cepat. Selamat tinggal Johor. Sampai jumpa lagi. Di pelabuhan ini banyak ya guys kenangan orang-orang kita, orang Indonesia yang bertolak pulang kampung setelah lama merantau di Malaysia. Ada kisah sukses yang berakhir bahagia bagi mereka yang bisa berhasil mengumpulkan ringgit sebanyak-banyaknya, dan juga tentu banyak juga yang kisah sedih karena dari pelabuhan Situlang Laut ini juga biasanya guys tempat pemulangan para TKI yang bermasalah, yang dideportasi dari Malaysia. Tentu kisah ini adalah kisah sedih. Tak dipungkiri mungkin banyak di antara mereka yang kemudian terpaksa tidak lagi bisa bekerja ya guys, pulangkan secara paksa. Banyak juga di antara mereka ini yang berhasil sembuh, karena di Johor ini, di Malaysia ini juga banyak orang kita yang berobat guys, pulang dari sini sembuh dari penyakit yang deritanya. Banyak sekali guys orang-orang kita yang masuk ke Malaysia ini. Sekarang kita sudah sampai di dekat pelabuhan Pasir Gudang. Kalian perhatikan nggak guys, laut di Selat Johor ini terlihat kotor sekali. Warnanya kayak hitam gitu. Apa mungkin karena di ujung sana, dekat pelabuhan Situlang Laut tadi, lautnya disumbat oleh jembatan tambak Johor atau Johor Singapore Causeway, sehingga air lautnya tidak bersirkulasi.
Beda kan dengan laut di Selat Singapura ini? Air lautnya terlihat biru, bersih dan bening, karena air lautnya bisa bersirkulasi dengan air laut lain dari seluruh dunia. Setelah berlayar kurang lebih 2 jam, akhirnya kita pun sampai di Batam Center. Ini Ocarina ini guys. Kita sudah masuk ke Batam Center. Sebentar lagi tentu kita akan merapat ke pelabuhan Batam Center. Jam 15.49, jam 4 kurang 10 menit. Masih banyak waktu bagi saya untuk pergi ke Hang Nadim. Jom kita tengok guys suasana di dalam. Para penumpang tampak sudah bersiap-siap untuk keluar dari kapal. Turis-turis dari Malaysia pun tampaknya sudah bersiap-siap. Mereka sudah pada berdiri. Akhirnya, kapal pun bersandar di pelabuhan Batam Center. Penumpang mengantri untuk keluar dari kapal. Ini adalah pelabuhan Batam Center, terminal kedatangan internasional. Terlihat para penumpang berjalan menuju gedung pelabuhan, tempat pemeriksaan imigrasi. Sementara di ujung sana itu terminal keberangkatan. Proses pemeriksaan imigrasinya cepat saja, karena di imigrasi Batam Center ini sudah pakai sistem auto gate. Dari pintu kedatangan ini, saya akan berjalan kaki menuju halte, atau nama kerennya Transfer Point Bus Trans Batam. Letaknya ternyata dekat saja guys, di depan kantor pelabuhan. Letaknya ternyata dekat saja guys, di depan kantor pelabuhan ini. Itu tuh yang di bawah yang terlihat seperti menara itu. Untuk ke sana, saya perlu menyeberangi area parkir pelabuhan ini dulu. Jalannya rata dan mulus, tidak akan menyulitkan bagi yang geret-geret koper. Sebagian besar bus Trans Batam
dari segala jurusan, akhir dan awal rutenya mulai dari transfer point Batam Center ini. Kalau ke bandara, naik jurusan Batam Center Nongsa. Kalau mau ke pelabuhan Pelni Batu Ampar, naik yang ke jurusan Batam Center Jodoh. Ongkosnya sama, 5.000 saja. Pembayaran tidak bisa lagi pakai uang tunai ya guys. Semua sudah cashless. Pembayarannya dengan memakai kue. Bukan kue apem ya, tapi pakai kartu uang elektronik seperti QRIS, ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Terus, kalau belum punya kartu kue itu bagaimana? Kalian bisa minta tolong kepada petugas di transfer point atau kondektur di dalam bis. Insya Allah akan ditolong. Atau di situ transfer point bus Trans Batam. Sana Mega Mall. Jalannya pun rata ya guys. Bagi kalian yang membawa koper, tidak akan kesulitan untuk menggeretnya. Saya mau menyeberang dulu. Tuh busnya sudah kelihatan itu. Bus yang kuning itu adalah bus yang menuju ke airport. Saya mau beli karcis busnya dulu. Karcis bisa dibeli di transfer point ini, bisa juga dibeli di dalam bus dengan kondekturnya. Ke airport. Airport? Ya. Berapa orang Pak? Satu aja. Satu aja. Hai guys. Tidak lama menunggu, busnya pun datang. Ini bus Trans Batam Koridor 9, Batam Center Nongsa. Warna bodinya kuning. Bus ini beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Masih kinyis-kinyis ya, karena baru 2 bulan beroperasi. Tak pakai lama, tanpa menunggu terisi penuh dulu, bus ini pun mulai bergerak. Rute pertama adalah alun-alun Engku Putri. Dari sini nanti belok ke kanan ke arah perumahan Beverly. Bus ini ke airport lewat jalan dalam, lewat KDA, Botania, baru keluar lagi ke jalan besar dekat Taman Raya. Ini kita sekarang sudah sampai di Masjid Raya Batam yang baru direvitalisasi. Kita terus berjalan menuju lapangan, melewati lapangan Engku Putri. Bang
Indonesia. Nanti kita belok kanan, berarti kita lewat dalam ya guys. Jam menunjukkan pukul 16.22. Berapa lama nanti bus ini baru sampai di bandara ya? Pada bus yang ke bandara ini, kita bisa memonitor bus stop berikutnya pada running text yang ada di papan LCD di atas tempat duduk sopir. Bus yang masuk ke bandara ini bisa digunakan oleh wisatawan dan penduduk Batam yang mau berhemat pergi ke bandara. Tentu saja yang tidak sedang terburu-buru. Interval antara keberangkatan bus satunya dengan bus lain sekitar 20 dan 30 menit. Bagi yang tidak tinggal di rute yang langsung dilewati bus ini, harus datang ke transfer point Batam Center dulu. Tentu tidak susah, karena rute bus Trans Batam ini sudah ada 9 koridor yang menjangkau seluruh daerah Batam. Kita bisa melihat bus stop terdekat dengan kita di aplikasi SIP-TB bagi pengguna Android dan aplikasi Mitra Darat bagi pengguna iOS atau iPhone. Caranya, tinggal buka aplikasi SIP-TB, pilih rute, kemudian zoom jalan-jalan yang ada dalam rute itu. Di situ nanti akan terlihat bus stop dan posisi real-time bus yang sedang menyusuri rute tersebut. Bukan cuma untuk yang mau berhemat pergi ke bandara. Bus ini juga bisa digunakan berhemat bagi yang mau pulang dari bandara. Beda rute, beda pula seragam krunya. Kalau bus rute Batam Center Jodoh, Pak sopirnya pakai topi tanjak, ikat kepala khas pria Melayu. Kalau bus rute bandara ini, Pak sopirnya pakai topi bundar seperti topi polisi lalu lintas. Menurut kalian, keren yang mana ya guys? Bukan cuma beda seragam krunya, sasis dan karoseri bus yang digunakan juga beda. Kalau rute Jodoh Batam Center, pakai sasis Mitsubishi Fuso FE84 3900cc 136 PS. Bodi model Velocity buatan karoseri Tentrem Malang. Kalau bus yang ke bandara ini pakai sasis Isuzu NKR 81 4778cc 150 PS. Bodi model Citauro buatan karoseri New Armada Magelang. Belok kanan ke jalan besar. Masuk ke Jalan Hang Tuah, jalan utama yang punya 5 jalur kiri kanan. Sampai di bundaran bandara.
Tengok guys, bus ini langsung belok kanan masuk bandara. Kita benar-benar masuk bandara guys. Di rute sebelumnya, bus ini lurus saja ke Nongsa. Saya turun di halte di depan bundaran ini. Ojek minta 50.000 untuk antar masuk ke dalam bandara. Untunglah ada Damri bandara yang lewat. Saya numpang masuk ke dalam gratis. Belok kiri, ini jalan baru masuk bandara. Dulunya keluar masuk lewat patung Raja Wali, sekarang masuk lewat sini, keluarnya nanti baru lewat patung Raja Wali di samping Masjid Tanjak. Jam 16.48. Kurang lebih 30 menit guys waktu tempuh kita dari Batam Center ke Bandara Hang Nadim ini. Rupanya tempat pemberhentiannya di dekat terminal kedatangan. Ada pula mobil preman yang menghalangi jalan bus ini.
Terusin aja. Si, Pak. Cuma 5.000 guys. Langsung masuk bandara. Ternyata kabar itu tidak hoak.